Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Makassar, iMessage buku curhat anak jalanan berbasis self-counseling untuk mereduksi agresi. Agresi anak jalanan di Indonesia tergolong tinggi. Tidak bisa dipungkiri, agresi anak jalanan berperan meningkatkan angka kriminalitas di jalan, termasuk anak jalanan di Kota Makassar. Oleh karena itu, metode yang dapat digunakan untuk menurunkan agresi anak jalanan yaitu iMessage. iMessage adalah buku curhat agar anak-anak dapat mengungkapkan perasaan yang dimilikinya dengan menulis, serta belajar untuk manajemen marah dan manajemen agresinya secara mandiri. Sehingga tujuan pelaksanaan iMessage adalah menurunkan agresi anak jalanan. Berikut penjelasan panduan pelaksanaan iMessage buku curhat anak jalanan berbasis self-counseling untuk mereduksi agresi. Pada sore hari, anak-anak jalanan berkumpul di salah satu pondok yang sering mereka gunakan untuk belajar. Jadi, adik-adik, sore ini kita akan belajar tentang mengenali emosi dan perasaan marah, serta agresi dan manajemen agresi. Sekarang, kakak akan menjelaskan apa itu emosi. Emosi adalah perasaan yang muncul ketika kita mendapatkan perlakuan yang baik maupun buruk dari orang lain. Emosi terbagi dua, yaitu emosi negatif dan juga emosi positif. Emosi positif digolongkan yaitu bahagia, dan emosi negatif digolongkan yaitu rasa marah dan rasa sedih. Kemudian, kakak pendamping menceritakan tentang Adi si pemarah agar anak-anak lebih paham tentang apa itu emosi. Adi adalah seorang anak jalanan yang setiap harinya mengamen di salah satu lampu merah. Hari itu, Adi sangat bersemangat untuk bernyanyi. Dan beberapa saat kemudian, ia pun mendapatkan uang dari pengendara. Melihat hal itu, teman-teman Adi berlarian ke arahnya. Ia kemudian berkata, "Jangan ke sini, ini tempat saya," dengan sangat kasar. Hal itu membuat teman-teman Adi takut kepadanya, dan rupanya salah satu teman Adi menangis. Nah, adik-adik, emosi apa saja yang ada di cerita Adi? Marah dan sedih, kakak. Jadi, adik-adik telah mengetahui jenis-jenis emosi. Sekarang kakak akan menjelaskan tentang apa itu marah. Marah adalah perasaan yang timbul biasanya dikarenakan tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mendapatkan perlakuan buruk dari orang lain. Marah biasanya ditandai dengan menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, atau merusak benda-benda yang ada di sekitarnya, dan dapat menimbulkan agresi. Apa itu agresi? Agresi adalah tindakan ingin menyakiti orang lain ataupun perilaku dengan tujuan menyakiti, menyerang, atau merusak terhadap orang maupun benda-benda di sekelilingnya. Agresi sendiri digolongkan ke dalam 3 bentuk. Yang pertama, agresi fisik. Contohnya memukul, menikam, atau menembak seseorang. Kemudian agresi verbal. Contohnya menghina orang lain dengan kata-kata kasar dan mengomel. Selanjutnya agresi relasional, misalnya menolak bicara, bungkam, ataupun bermusuhan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mengontrol agresi yang kita punya? Agresi diawali dengan rasa marah. Ketika rasa marah muncul, hal pertama yang adik-adik harus lakukan yaitu berusaha agar menjadi rileks. Nah, bagaimana cara agar menjadi rileks? Kakak akan mengajarkan caranya. Yang pertama, posisikan duduk dengan sangat nyaman, tanpa gangguan apapun dan gangguan siapapun. Lalu, mulailah dengan tarik nafas, tahan sebentar, lalu hembuskan melalui mulut. Lakukan hal ini sampai Anda merasa benar-benar tenang. Selanjutnya, angkat kedua tangan ke depan sambil menarik nafas, kemudian tahan hingga merasa tegang, lalu turunkan tangan sambil menghembuskan nafas melalui mulut. Selain itu, angkat kedua pundak adik-adik hingga menyentuh leher sambil menarik nafas, kemudian tahan hingga merasa tegang, lalu turunkan pundak adik-adik sambil menghembuskan nafas melalui mulut.
Luruskan kaki adik-adik ke depan hingga merasa tegang. Turunkan kaki adik sambil mengeluarkan nafas melalui mulut. Setelah menjelaskan cara tersebut, selanjutnya adik-adik membuka buku curhat bagian token ekonomi. Token ekonomi yang merupakan salah satu metode dalam meningkatkan perilaku positif. Token ekonomi adalah sebuah program di mana sekelompok individu akan memperoleh token ketika mereka melakukan perilaku yang ditargetkan dan dapat menukarkan token tersebut dengan hadiah. Hadiah tersebut merupakan penguatan untuk dapat meningkatkan frekuensi tingkah laku yang diharapkan tercapai. Kakak pendamping kemudian menjelaskan bagaimana penggunaan token ekonomi tersebut. Token yang kita gunakan berupa stiker. Ketika kalian melakukan tindakan agresi ataupun marah, adik-adik dapat menempelkan stiker dengan tanda marah. Begitu pula sebaliknya, ketika adik-adik tidak melakukan tindakan agresi dan tidak marah dalam sehari, seharusnya tentu saja adik-adik menempelkan stiker dengan tanda senyum. Ketika stiker senyum lebih banyak adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa menukar dengan hadiah dari kakak. Karena adik-adik sudah paham, minggu depan kakak ingin melihat kartu token ekonomi yang telah diisi. Setelah itu, kakak pendamping kemudian menyudahi proses belajar pada hari itu. Adapun target luaran yang dicapai pada kegiatan pengabdian ini, terselesaikannya buku panduan pelaksanaan program, terselesaikannya video interim berupa video pelaksanaan program, terselesaikannya buku curhat anak jalanan, dan terselesaikannya laporan kemajuan. Terima kasih kepada seluruh pihak-pihak yang membantu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tim PKM Fakultas, tim PKM Universitas Negeri Makassar, KPAJ Adiaksa, beserta adik-adik yang kami cintai, serta seluruh pihak yang telah mendukung.